Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tugas Besar Big Data akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengolahan dataset World Happiness Report dengan menggunakan teknik analisis linear regression, classification, dan clustering. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rifa Maulina, NIM 18-2012, lalu ada Putisya 5, NIM 18-2014, dan Ringo Sara Aksyalufa, NIM 18-2023. Selanjutnya ada latar belakang. Pada kasus di sini kami menggunakan dataset World Happiness Report yang diperoleh dari kaggle.com. Dataset World Happiness Report atau laporan kebahagiaan dunia adalah survei penting tentang keadaan kebahagiaan dunia. Laporan ini terus mendapatkan pengakuan dunia karena pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil semakin banyak menggunakan indikator kebahagiaan untuk menginformasikan keputusan pengambilan kebijakan mereka. Pakar terkemuka di berbagai bidang seperti ekonomi, psikologi, analisis survei, statistik nasional, kesehatan, kebijakan publik, dan lainnya menjelaskan bagaimana pengukuran kesejahteraan dapat digunakan secara efektif untuk menilai kemajuan suatu negara. Laporan tersebut meninjau keadaan kebahagiaan dunia saat ini dan menunjukkan bagaimana ilmu baru tentang kebahagiaan menjelaskan variasi pribadi dan nasional dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, kami di sini menggunakan dataset ini untuk melakukan analisis prediksi, pengelompokan data, dan pengklasifikasian dengan menggunakan teknik analisis regresi linear, classification, dan clustering. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini kami merumuskan beberapa masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Big Data Analytics, lalu bagaimana cara menggunakan teknik analisis regresi linear pada Big Data, bagaimana cara menggunakan teknik analisis classification pada Big Data, dan bagaimana cara menggunakan teknik analisis clustering pada Big Data. Selanjutnya, tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah Big Data, mengetahui dan memahami bagaimana cara mengolah dataset menggunakan teknik analisis Big Data, dan mengimplementasikan teknik analisis Big Data pada dataset World Happiness Report. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat dari penelitian dan pembuatan laporan ini yaitu yang pertama, bagi penulis diharapkan penulisan laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang pastinya berguna di waktu yang akan datang. Lalu untuk pihak lain diharapkan hasil penulisan laporan ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, pembahasan untuk masing-masing teknik analisis. Yang pertama yaitu analisis regresi linear. Untuk yang pertama yaitu ada regresi linear. Regresi adalah proses identifikasi relasi dan pengaruhnya pada nilai-nilai objek. Regresi bertujuan menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan selisih antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Regresi dapat dipandang sebagai alat ukur untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel dan bisa juga untuk menentukan tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada umumnya, regresi dapat digunakan untuk prediksi dan peramalan. Prediksi yaitu memperkirakan nilai-nilai data bertipe apa saja dan kapan saja. Prediksi dapat memperkirakan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sedangkan peramalan yaitu memperkirakan nilai-nilai data time series di masa depan. Regresi linear adalah regresi yang memiliki variabel bebas X berpangkat paling tinggi 1. Regresi linear terdapat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada regresi linear sederhana. Yaitu regresi ini hanya melibatkan satu variabel bebas X. Dan yang kedua regresi linear berganda. Regresi ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas X. Selanjutnya, langkah-langkah regresi linear. Di sini saya menggunakan RapidMiner Studio sebagai tools untuk menjalankan teknik analisis linear regression pada dataset World Happiness Report. Untuk caranya yang pertama yaitu di sini kita melakukan import dataset terlebih dahulu. Yaitu kita mengimportkan dataset World Happiness Report .csv ke dalam RapidMiner. Lalu yang kedua yaitu ada select attribute, di mana di sini kita akan memilih atribut atau variabel apa saja yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih atribut life leader dan social support. Selanjutnya yang ketiga ada replace missing value, di mana karena dataset yang kami temukan itu terdapat beberapa yang missing value, maka
kami menggunakan replace missing value di sini untuk menghindari adanya error. Selanjutnya yang keempat yaitu dataset role. Di sini kita menentukan variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent di sini yaitu life leader dan variabel independentnya adalah social support. Untuk yang langkah kelima yaitu di sini ada split data. Setelah mengimport data tadi, kita bagi dua data tersebut menjadi data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Selanjutnya yang keenam yaitu linear regression, di mana RapidMiner secara otomatis akan membuatkan teknik analisis linear regression. Lalu di sini karena kita menggunakan dua uji tadi yang yaitu training dan testing, maka di sini kita menggunakan percabangan untuk menggunakan linear regression tadi. Yang ke-8 yaitu ada apply model training. Di sini kita akan membuat model dari data training yang telah kita import tadi. Lalu kita akan lihat performance trainingnya di sini, yaitu berapa nilai RMSE-nya dan juga korelasi antara dua variabel tadi. Untuk yang ke-10 yaitu apply model testing, yaitu kita akan mencoba membuat model dengan data uji yang telah dibuat tadi, dan performance testing yaitu performance dari data testing tadi. Di sini persamaan linear regression yang telah dijalankan pada nomor 6 yaitu menghasilkan persamaannya yaitu 6,536 kali social support tambah 0,157. Selanjutnya hasil regresi linear. Di sini kita bisa melihat tabel data prediksi model training, yaitu data life leader dengan prediksinya tidak jauh berbeda, dan pada tabel data ini menghasilkan sebanyak 1559 data, di mana 80% dari dataset yang kita import tadi. Lalu di sini bisa kita lihat visualisasi datanya, di mana yang titik-titik ini adalah life leader yaitu data sebenarnya, dan yang garis ini prediksi dari life leader tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil dari performance data training, di mana nilai dari RMSE-nya yaitu 0,794, dan di sini menunjukkan korelasi antara life leader dengan social support yaitu senilai 0,491. Lalu yang kedua, di sini hasil regresi linear dari model testing tadi. Di sini bisa kita lihat tabel data prediksi model testing, di mana dari angka life leader dan prediksinya juga tidak jauh berbeda, dan di sini akan menghasilkan sebanyak 390 data, di mana 20% dari dataset keseluruhan. Lalu di sini kita bisa melihat visualisasi dari datanya, sama kayak seperti tadi. Titik-titik ini merupakan data sebenarnya, dan yang garis merupakan prediksi dari life leader tadi. Selanjutnya untuk hasil performance testing, di sini bisa kita lihat nilai RMSE-nya yaitu 0,778, dan korelasi life leader dengan social support-nya yaitu 0,528. Kesimpulan dari teknik analisis regresi linear yang telah kita buat tadi, yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linear dari data training menunjukkan bahwa RMSE yang dihasilkannya yaitu sebanyak 0,794 dan korelasinya bernilai 0,491. Kemudian untuk akurasinya kita menggunakan data uji yang menghasilkan tidak jauh berbeda dengan data training, yaitu RMSE-nya bernilai 0,778 dan korelasinya bernilai 0,528. Karena nilai prediksi yang dihasilkan hampir mirip dengan nilai sebenarnya, maka model ini cukup bagus untuk memprediksikan nilai life leader. Kemudian yaitu naive Bayes classification. Naive Bayes menggunakan cabang matematika yang dikenal dengan teori probabilitas untuk mencari peluang terbesar dari kemungkinan klasifikasi dengan cara melihat frekuensi tiap klasifikasi pada data training. Klasifikasi naive Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksikan probabilitas keanggotaan suatu kelas
yang nantinya akan dibagi-bagi menjadi kelas-kelas tertentu dari label yang akan kita berikan. Berikut adalah langkah-langkah naive Bayes classification. Yang pertama itu retrieve data. Retrieve data di sini kita mengambil data dari aplikasi tersebut. Atau bisa kita langsung demokan di aplikasi. Beginilah desain dari naive Bayes classification. Yang pertama kita retrieve data, di mana data yang kita ambil yaitu World Happiness Report. Kemudian kita select atribut, apa aja yang akan digunakan pada atribut tersebut. Kita pilih subset, dan kita memilih atribut yang akan digunakan. Kemudian kita set role, di mana kita akan menentukan country name dari data tersebut. Country name kita targetkan menjadi label. Kemudian kita melakukan split data dengan perbandingan 0,7 dan 0,3. Kita masukkan algoritma naive Bayes. Di sini bisa kita lihat menggunakan operator ini. Kemudian kita melakukan apply model untuk data training dan apply model untuk data testing. Kemudian kita bisa melakukan performance untuk melihat akurasi dan apa yang akan dibutuhkan di sini. Begitu juga di sini. Kita hanya melihat akurasi data tersebut, kemudian akan kita sambungkan ke outputnya. Kemudian hasil yang ditampilkan akan seperti ini. Simple distribution, kita akan menampilkan negara-negara, menjadikan negara-negara tersebut dengan kelas. Untuk kita lihat performance data training, kita lihat akurasi data training atau data yang telah kita latih itu 94,97%. Dengan artinya, di mana prediksi yang kita hasilkan itu hampir sesuai dengan yang aslinya. Kita bisa melihat deskripsi dari performance. Di sini kita bisa melihat berapa yang true dan berapa akurasi dari data testing. Kemudian itu performance untuk data testing. Akurasi yang di sini yaitu 79,57%. Di mana kita lihat hasil dari data training lebih bagus daripada data testing. Kemudian prediksi. Di sini kita dapat melihat prediksi dari naive Bayes tersebut. Kita tahu dapat kita lihat hampir semuanya itu benar. Karena data yang telah kita latih tersebut memiliki akurasi 94,97%. Hanya sedikit yang salah seperti ini. Sekianlah penjelasan dari naive Bayes classification. Selanjutnya itu model dari naive Bayes classification, di mana kita telah membagi kelas-kelas tadi menjadi kelas-kelas negara. Dan bisa kita lihat dari tabel yang dihasilkan, di mana kita bisa melihat mean, standar deviasi dari hasil-hasil matematika dari model naive Bayes. Kemudian berikut hasil dari tabel model testing yang kita gunakan untuk memprediksikan negaranya. Berikut adalah visualisasi dengan scatter plot yang dihasilkan berupa garis lurus ke atas. Untuk akurasi data training,
atau data telah kita latih memiliki akurasi 94,97% dan data akurasi testing itu 79,57%. Dan dapat kita lihat akurasi dari data training lebih bagus daripada data testing. Selanjutnya adalah K-means clustering. Teknik clustering data merupakan suatu teknik yang menunjukkan persamaan karakteristik dalam suatu kelompok sehingga akan menghasilkan informasi yang bermanfaat. K-means merupakan algoritma yang sangat banyak dipergunakan karena efektif dan efisien. Penentuan nilai hasil cluster dilihat dari jarak terdekat antar objek data. Langkah-langkah K-means clustering. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan K-means clustering menggunakan RapidMiner. Pertama adalah melakukan import data file CSV yang akan diolah. Dataset yang digunakan adalah World Happiness Report. Selanjutnya adalah select atribut, memilih atribut yang akan digunakan untuk clustering. Atribut yang digunakan adalah life ladder dan social support. Selanjutnya adalah replace missing values karena untuk mengisi values yang kosong karena ada beberapa values pada data yang kosong. Lalu normalize, menormalisasikan value atribut sehingga memiliki skala yang sama, sehingga tidak value suatu atribut lain tidak mempengaruhi value dari atribut yang lainnya. Berikut adalah data sebelum lakukan normalize. Di sini terlihat bahwa value dari left ladder memiliki skala yang berbeda dengan social support, sehingga nanti hasilnya akan mempengaruhi dari social support. Lalu setelah melakukan normalize, data akan memiliki skala yang sama. Selanjutnya adalah clustering. Clustering yaitu melakukan klasterisasi dengan metode K-means. Nilai K yang digunakan adalah 10. Berikut adalah hasil dari cluster. Cluster 0 dengan 277 items, cluster 1 dengan 177 items, cluster 2 dengan 321 items, cluster 3 dengan 317 items, cluster 4 dengan 485 items, cluster 5 dengan 281 items, dan cluster 6 dengan 91 items. Total itemsnya adalah 1949. Berikut adalah centroid table dari setiap cluster. Dan ini adalah gambar dari plotnya. Lalu selanjutnya itu menambahkan operator cluster distance performance untuk memberikan hasil performance berdasarkan jarak centroid. Sehingga hasil dari performance-nya adalah dengan average within centroid distance-nya min 0,236. Berikut ada deskripsinya. Dan selanjutnya tahap terakhir yaitu menampilkan visualisasi. Visualisasi yang digunakan adalah scatter plot. Berikut adalah hasil dari visualisasi K-means clustering. Sekian hasil pembahasan kelompok kami mengenai pengolahan dataset World Happiness Report dengan menggunakan teknik analisis linear regression, classification, dan clustering. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.